Halo semua pejuang UTBK 2022, balik lagi di channel YouTube-nya Kak Sugeng Sengkono. Di sini ada Kak Dina. Seperti biasanya, Kak Dina akan membahas beberapa soal biologi. Di sini Kak Dina akan membahas soal biologi untuk teman-teman yang menghadapi H-2 untuk melaksanakan UTBK gelombang kedua di tahun 2022 ini. Oke, sebelumnya Kak Dina doain semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dan diberikan kelancaran dalam mengerjakannya. Juga semoga teman-teman semuanya diterima di PTN impian teman-teman sekalian. Oke, sebelum Kak Dina membahas, mungkin nanti ada beberapa part atau ada beberapa bab yang keliru gitu ya. Mungkin ya yang Kak Dina sampaikan. Nah, Kak Dina harap teman-teman semuanya itu bisa aware, bisa peka gitu. Kalau misalkan yang Kak Dina sampaikan tuh keliru atau kurang tepat, jadi teman-teman bisa langsung diskusiin hal yang kurang tepat itu di kolom komentar di bawah ya. Oke, kita lanjutin aja ke soal pembahasan kita yang pertama. Ini adalah soal dari bioteknologi. Oke, di sini bioteknologi ya. Katanya berikut ini hasil dari bioteknologi. Ada insulin, protein sel tunggal, nata de coco, antibiotik, biopestisida, sama hewan transgenik. Nah, manakah yang pembuatannya itu menggunakan yang namanya itu bioteknologi modern? Nih, teman-teman harus tahu dulu bioteknologi itu apaan sih? Jadi, bioteknologi itu merupakan pemanfaatan mikroba ya. Itu adalah pemanfaatan mikroba. Buat apa? Untuk berbagai barang dan jasa yang diperlukan sama manusia gitu ya. Nah, tujuan bioteknologi itu untuk menghasilkan produk dan jasa dan meningkatkan nilai tambah bahan mentah dengan memanfaatkan kemampuan yang namanya ini mikroba atau mikroorganisme atau bagian-bagiannya. Di mana bioteknologi ini punya karakter yaitu ada yang namanya agen biologi. Selanjutnya ada juga yang namanya penggunaan teknologi karena bio dan tekno. Jadi ada yang namanya dua ilmu gitu ya, seperti itu. Terus bioteknologi juga punya cabang ilmu yang lain gitu ya. Ada mikrobiologi, biokimia, rekayasa genetika dan sitologi. Bioteknologi itu banyak banget manfaatnya. Oke, kita balik lagi ke soal ya. Nah, yang merupakan produk yang pembuatannya itu menggunakan bioteknologi modern, kan bioteknologi itu ada dua. Ada yang modern sama ada yang konvensional. Nah, kalau yang modern itu produk yang dihasilkannya itu adalah yang pertama itu adalah insulin, selanjutnya adalah antibiotik sama yang namanya hewan transgenik atau 146. Itu jawaban yang paling tepat untuk soal nomor ini adalah yang C, yang 146. Oke, kita lanjutin ke pembahasan soal kita berikutnya. Di sini ada soal tentang insulin, berarti berkaitan sama yang namanya bioteknologi modern. Oke, bunyi soalnya seperti ini. Produksi hormon insulin dalam skala industri merupakan contoh penerapan teknik rekayasa DNA rekombinan. Nah, prinsip kerja teknik DNA rekombinan adalah A. Mikrobia di dalam suatu media tumbuh. B. Menumbuhkan satu sel tumbuhan menjadi satu tumbuhan utuh. C. Mengubah susunan gen dalam kromosom dengan memotong dan menjambung gen. D. Memindahkan inti sel tubuh dalam sel telur yang dihilangkan inti selnya. Atau E. Menggabungkan dua sel dari jaringan yang sama maupun organisme yang berbeda. Jadi gini ya teman-teman, insulin itu hanya diproduksi sama manusia. Nah, sehingga untuk menolong penderita diabetes ini digunakan insulin yang dihasilkan oleh bakteri yang disisipi gen manusia pembentuk insulin. Nah, penyisipan gen bakteri ini dilakukan dengan bantuan yang namanya plasmid bakteri. Nah, si susunan gen dalam kromosom itu diubah dengan memotong dan menyambung gen untuk mendapatkan hormon insulin. Nah, di sini
ya, terdapat kata yang di antaranya adalah ini, memotong, menyambung. Di mana kalimat atau kata memotong dan menyambung itu terdapat pada yang C, yaitu mengubah susunan gen dalam kromosom dengan memotong dan menyambung gen. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang C. Oke, kita lanjutin ke soal berikutnya. Di sini ada soal tentang insektisida. Katanya gini, bakulovirus sebagai insektisida memiliki racun yang tidak langsung membunuh hama, tetapi menurunkan aktivitas hama secara bertahap dan dapat ditularkan. Sifat ini menguntungkan lingkungan. Karena apa? Karena jadi gini, pemanfaatan bacilovirus ini adalah untuk mengembangkan bioteknologi untuk pemberantasan hama secara biologis. Nah, bacilovirus ini memiliki racun yang tidak langsung membunuh hama. Tidak langsung ya teman-teman. Nah, tetapi untuk menurunkan aktivitas hama secara bertahap dan dapat ditularkan ke organisme lain. Melalui apa? Melalui perkawinan. Sehingga sebagian telur yang dihasilkan itu terinfeksi dan rentan terhadap lingkungan sekitarnya gitu ya. Berarti untuk option yang A katanya banyak organisme yang hidup dan tertulari racun. Itu tidak tepat. Yang B katanya kadar racunnya rendah sehingga tidak menghasilkan polusi katanya gitu. Itu juga tidak tepat. Atau yang C, racun yang dihasilkan tidak membahayakan bagi manusia. Itu juga enggak nyambung. Atau yang D, serangga yang terinfeksi lebih banyak, mortalitasnya lebih tinggi. Enggak. Atau yang D, racunnya dapat diinfeksikan ke telur sehingga keturunan serangga dapat dibasmi. Yap, ini yang betul. Oke, kita lanjutin ke soal yang keempat. Di sini ada peran dari bioteknologi. Katanya gini, kegiatan penambangan tembaga dan emas mempunyai potensi untuk mencemari lingkungan karena menghasilkan limbah logam berat beracun yang digunakan untuk memisahkan kedua logam dari bijinya. Nah, peran bioteknologi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan teknik biometalurgi yang memanfaatkan mikroba titik-titik. Jadi gini ya, bakteri yang digunakan untuk melepas tembaga dari bijinya dapat digunakan untuk mengekstrak mineral dan biji yang berkadar rendah, yaitu Thiobacillus peroxidan. Nah, sehingga dapat digunakan untuk operasi pertambangan. Berarti, jawaban yang paling tepat untuk soal yang ini adalah yang B. Oke, kita lanjutin ke soal yang kelima. Di sini ada soal tentang rekayasa genetika. Jangan mentang-mentang di sini rekayasa genetika berarti soalnya soal genetika. Tidak tepat ya teman-teman. Karena bioteknologi itu emang punya atau berasingkan sama ilmu yang lain. Di antaranya mikrobiologi dan genetika juga gitu ya. Oke, bunyi soalnya seperti ini. Katanya tahapan yang dilakukan pada rekayasa genetika atau teknik plasmid adalah sebagai berikut. 1. Memasukkan plasmid yang sudah direkayasa ke dalam tubuh bakteri. 2. Ekstrak plasmid atau cincin DNA ini dari sel bakteri. Atau yang ketiga, identifikasi gen yang diinginkan. Atau yang keempat, mengembangkan bakteri dalam tabung fermentasi. Yang kelima, dihasilkan produk yang diinginkan. Nah, katanya urutan proses rekayasa genetika atau teknik plasmid adalah titik-titik. Nah, jadi gini ya teman-teman, teknik rekayasa genetika itu terdiri dari isolasi gen target, isolasi plasmid inseri, gen target ke plasmid, pembiakan plasmid, dan produksi hasil penyimpanan gen. Jadi yang pertama tuh isolasi gen target dulu, terus isolasi gen target dulu, terus isolasi plasmid, terus nantinya tuh inseri gen target ke plasmid, terus pembiakan plasmid dan produksi hasil penyisipan gen. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 5 ini adalah yang C, yang ini. Tuh. Oke, kita lanjutin ke soal yang ke-6. Di sini ada tentang tanaman transgenik. Teman-teman, tanaman transgenik ini merupakan hasil dari yang namanya produk bioteknologi modern. Oke, bunyi soalnya seperti ini.
Katanya, tanaman transgenik ini umumnya memiliki sifat-sifat unggul yang diinginkan, tetapi ternyata tanaman tersebut dapat merusak ekosistem. Misalnya, penanaman tanaman transgenik tahan lama dapat menyebabkan titik-titik. Jadi, tanaman transgenik ini dapat merusak ekosistem karena dapat menyebabkan hama menjadi lebih resisten akibat terjadinya transfer gen antar tanaman transgenik dengan hama, sehingga untuk membasmi hama memerlukan pestisida dosis tinggi. Dan tentunya pestisida dosis tinggi ini sangat merugikan lingkungan gitu ya, karena kan pestisida itu racun gitu ya. Nah, kalau si hamanya terus-terusan dibasmi, nanti hamanya jadi punah dong, nanti hamanya jadi habis dong, seperti itu. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 ini adalah yang jadi dalam yang waktu lama, hama menjadi kebal limbah pertanian sehingga perlu menggunakan dosis tinggi. Oke, sekian mungkin pembahasan soal yang bisa Kak Dina paparkan. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.